Salam di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Datang, Percaya, dan Puas. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, saya akan memberikan ilustrasi yang ada kaitan dengan firman Tuhan ini. Ada seorang musafir yang berjalan di padang gurun yang luas sekali. Dia sudah kehabisan air, kehabisan makanan. Dia mau mati karena kelaparan dan kehausan di padang pasir itu. Kemudian datanglah seorang yang bawa botol air yang segar. Dia berkata, "Kamu percaya ini akan menyegarkan kamu. Dahaga kamu akan dipuaskan. Kalau kamu percaya, kamu harus bertindak." Lalu musafir itu datang dekat orang itu. "Saya percaya." Dan tidak itu, dia mengambil botol minum terus kemudian diminumkan di mulutnya. Begitu dia merasa segar, dia merasa puas. Demikian firman Tuhan ini. Saudara dan saya tidak akan terpuaskan kalau saudara tidak percaya akan firman Tuhan lebih dahulu. Datang, mendengar, dan menerima firman Tuhan ini. Kita minum sebagai makanan atau minuman. Minum air yang hidup. Kemudian kita akan dipuaskan oleh firman Tuhan itu. Nah, saudara, bagian yang pertama, makna daripada yang penting firman Tuhan itu apa? Satu, rasa haus dan lapar dalam tubuh, roh, dan jiwa kita. Itu adalah suatu sinyal bahwa kita sebenarnya mencari Tuhan Allah. Kita mencari orang yang kaya kan segala kebutuhan kita, yaitu Tuhan Allah sendiri. Yesaya 50 ayat 1-2 yang demikian. "Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Ini firman Tuhan. Ya, sekarang makna yang kedua. Datang berarti menghilangkan segala ego kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya terhadap Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 37b-38 yang demikian punya. "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadamu, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Nah, makna yang ketiga, saudara, percaya, yaitu penyerahan total seluruh kendali kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6 yang demikian bunyinya. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kemudian makna yang penting yang keempat, puas, artinya diberkati Tuhan Allah sehingga tercukupkan segala kebutuhan dan keinginan hidup dalam Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7-8 yang demikian punya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam kering, dan yang tidak terhenti menghasilkan buah. Nah, sekarang bagian yang kedua, saudara, praktek sekarang ini, datang, percaya dan puas. 1. Membangun mesbah keluarga terus. Sebelum aktivitas sehari, kita selalu membangun kebaktian keluarga. Itu penting sekarang ini. Penting. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Praktek yang kedua, percaya adalah tidak ragu-ragu lagi dan menyerahkan semua beban hidupnya kepada Tuhan Yesus dalam doa dan firman Tuhan untuk menolong, untuk melimpahkan kasih karunia-Nya. Amsal 3 ayat 5-6 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian praktek yang ketiga, berani tidak mengeluh dan menggerutu, tetapi mengubah menjadi selalu bersyukur kepada Tuhan tentang apa yang sudah di tangan kita. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekarang bagian ketiga, kesimpulan dari datang, percaya dan puas. 1. Perubahan arah dan ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kesimpulan yang kedua, berhenti untuk menjadi manajer hidup kita. Lalu berserah total kepada percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala kelakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Kesimpulan yang ketiga, jiwa yang puas akan Tuhan Yesus, jiwa yang puas di dalam Tuhan akan kebal krisis duniawi, karena Tuhan Yesus akan selalu membungkus dengan kuasa darahnya yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari secara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bersayat. Kesimpulan yang keempat, kepuasan yang absolut di tengah-tengah reruntuhnya ekonomi, dunia, dan krisis moral, karena kita tetap dalam kerucukan kasih karunia Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudaraku, saya akan terus berdoa kepada saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak datang, kita akan tidak terpuaskan. Mari kita ajak saudara-saudara kita, sesama kita, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita semua akan menikmati kepuasan. Immanuel. Amin.